Pertanyaannya adalah bagaimana dulu Rasulullah SAW itu mengajarkan iman kepada para sahabat. Dengan apa? Ternyata Rasulullah SAW menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang sangat powerful, sangat luar biasa, sangat bisa merubah karakter orang, bisa merubah kehidupan orang. Kalau kisah itu tidak bisa merubah kehidupan orang, yang salah dua. Satu, yang cerita tidak tahu caranya. Yang kedua, yang mendengarkan cerita tadi tidak ikhlas dalam mencari kebenaran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Al-Qur'an itu apa? Definisinya, kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, lewat perantaraan Jibril, muta'abbadun mu'jizun binafsihi. Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat, muta'abbadun bitilawatihi, membacanya merupakan ibadah. Kalau kita baca hadis, kita tidak dapat pahala secara langsung, kita mendapatkan pahala thalabul ilmi. Tapi Al-Qur'an, membaca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan pahala 30. Karena alifun harf wa lamum harf wa mimun harf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, di penutup ini saya ingin memberikan ilustrasi betapa luar biasa, betapa kuatnya Al-Qur'an itu. Seperti yang tadi dalam definisinya, Al-Qur'an adalah mu'jizun binafsihi, dianya adalah mukjizat. Saya mau menyebutkan dua contoh tentang pemilihan kata dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu meletakkan satu kata dalam Al-Quran sangat istimewa. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini bukan datangnya dari Allah, maka pasti akan terjadi banyak kontradiksi. Tapi dalam Al-Quran tidak ada satupun kontradiksi. Padahal logikanya ada ayat yang diturunkan di Makkah, ada ayat yang diturunkan di Madinah. Setelah sekian lama tidak ada satupun yang bertentangan. Kita sekarang ngomong, nanti malam saya ngomong lagi, itu udah beda. Tapi Al-Quran sama sekali tidak ada kontradiksinya. Nah, dalam Al-Quran yang mau saya bawa contoh pertama adalah dalam surat Al-Fatihah. Kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab meminta pertolongan itu ada banyak kata yang bisa digunakan. Ada al-aun, ada al-ghaus, ada an-nasr, ada al-khidmah, dan lain sebagainya. Tapi kenapa di Al-Fatihah Allah memilih kata ista'anah? Kalau kita mau neliti secara bahasa, secara ilmu linguistik, ternyata pilihan katanya itu sangat cocok dengan word view-nya orang Arab, sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan Allah dari satu kata tersebut. Aun atau pertolongan, aun atau isti'anah, meminta pertolongan dalam bentuk aun, itu digunakan orang Arab untuk minta pertolongan yang spesifik. Contoh, jenengan naik mobil, bannya gembos, ada orang menolong jenengan, dia ngasih aqua, ngasih sebotol aqua, monggo silahkan. Loh, itu pertolongan bukan? Pertolongan, tapi apakah itu jenengan butuhkan? Tidak. Pertolongan yang jenengan butuhkan adalah pertolongan spesifik, dibantu untuk menyelesaikan masalah ban tadi itu. Maka aun adalah pertolongan yang spesifik. Kemudian yang kedua, orang Arab menggunakan kata ista'ana yasta'inu itu apabila mereka sudah berusaha terlebih dahulu. Contoh, ban mobilnya gembos, ia sudah mengeluarkan dongkrak, sudah berusaha membuka ban itu, ternyata dia tidak bisa. Lah baru dia minta tolong orang lain, mas minta tolong bantu saya dong. Itu baru ista'anah. Dia sudah melakukan usaha terlebih dahulu sebelumnya, baru minta tolong. Tapi kalau orang cuman minta tolong langsung, jadi ban mobilnya gembos, dia manggil orang, Wahyu sini, ini dongkraknya di bagasi ambil loh, bannya lepas oh, aku tak di dalam tak ngopi. Ini orang kurang ajar, bukan orang minta tolong. Tapi banyak di antara kita yang ketika minta tolong sama Allah itu juga kayak gitu. Kita cuma minta tok sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha sama sekali. Mintanya maksa lagi, nggak dikasih, nyalah-nyalahkan Allah lagi. Ada orang kayak gitu datang sama saya mengatakan, wah percuma saya sholat Pak Ustadz. Lah kenapa? Lah aku udah sholat tapi ternyata sama aja keinginanku nggak dikabulkan. Percuma aku sholat, mending nggak usah sholat sekalian. Loh,
Mohon maaf, Anda itu adalah zat makhluk yang hina, sebelumnya Anda itu terbuat dari air mani yang muncrat. Anda itu kemana-mana bawa tai. Anda itu mati jadi bangkai. Matanya jenengan itu ada beleknya, hidungnya ada upilnya, ada umbelnya, ilernya mambu, kupingnya tuh cureknya tuh juga gilani. Orang gilani, makhluk yang hina dina, kok minta sama Allah kayak nyuruh pembantu, kayak nyuruh pelayannya, kayak nyuruh budaknya. Ingat, Allah itu zat yang maha tinggi. Kita minta sama Allah harus dengan penuh adab dan tawadhu. Bukan kita nyuruh-nyuruh kayak nyuruh-nyuruh sopir Gojek. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha tinggi, maka ketika minta kepada Allah harus penuh adab. Itu kita bisa belajar dari kata nasta'in. Kemudian yang kedua saya mau ceritakan tentang ayat ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini menarik sekali jemaah yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni", wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku. Fa inni qarib, harusnya logikanya Rasulullah SAW disuruh mengatakan kul inni qarib, katakanlah kepada orang yang bertanya itu bahwasanya aku dekat, tapi tidak Allah yang langsung menjawab fa inni qarib tanpa lewat Rasulullah SAW, karena sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu, aku pasti akan menjawab da'watad da'i idza da'an. Doanya orang yang berdoa. Di sini Allah menggunakan bentuk tunggal, adai. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah ad-du'at. Logikanya kan hamba Allah itu banyak. Harusnya di ayat ini berbunyi ujibu da'watad du'ati idza da'an. Harusnya begitu dong. Kenapa adai cuman satu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengenal hambanya secara personal. Semua kebutuhannya secara personal. Bahkan Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya daripada hambanya itu sendiri. Kalau seorang bos punya 1000 karyawan, tidak mungkin dia bisa kenal karyawannya satu persatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengerti setiap permintaan hambanya itu by name, personal, personal. Apa syaratnya seorang hamba ketika minta kepada Allah? Harus muslim, harus beriman, harus bertakwa, harus muhsin? Enggak. Idza da'an, cukuplah dengan dia meminta. Kalau dia minta, ujibu, pasti akan kuberi. Kita akan bisa memahami keindahannya ini kalau kita ngerti bahasa Arab. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-arabiyyatu juz'un min dinikum. Jadi bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Al-Quran pakai bahasa Arab. Rasulullah berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan di surga nanti semua orang akan berbicara dengan bahasa Arab. Semua khazanah keilmuan kita ini menggunakan bahasa Arab. Maka orang yang memiliki akses terhadap bahasa Arab, maka dia akan memiliki akses tak terbatas terhadap gudang kekayaan ilmunya Islam. Tapi banyak di antara kita yang meremehkan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris nericis, tapi bahasa Arab anaknya tidak bisa, tidak malu sama sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Setidaknya ikutilah perintah dan laranganku dan berimanlah padaku. Setidaknya, nggak harus semaksimal mungkin. Setidaknya usahakanlah sebisa kalian. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya Al-Qur'an, betapa kasihnya Allah kepada kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, semoga mencerahkan. Apabila terdapat kurang dan salah saya mohon maaf, itu karena lemahnya ilmu saya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.